Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 14 April 2024 pukul 18 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta Minggu 7 April 2024 pukul 9 WIB sebesar Rp12.153.500. Syukur sebesar Rp4.291.000. Persepuluhan sebesar Rp5.190.000 dan sarana fisik sebesar Rp913. 2. Penerimaan kolekta Minggu 7 April 2024 pukul 18 WIB sebesar Rp8.936.000, syukur sebesar Rp1.285.000, persepuluhan sebesar Rp2.060.500 dan sarana fisik sebesar Rp829.000. 3. Kebaktian Minggu 14 April 2024 saat ini merupakan kebaktian pemuda yang dilayani oleh Pendeta Hariman Patiana Kota. Majelis Jemaat yang bertugas dalam kebaktian ini adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani. Pembacaan Alkitab dari Roma 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-32. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Nona Delcia Parera, padan suara Dakota Choir, Articulatio Band. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian GPM nomor 37 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan nyanyian GPM nomor 157. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 14 April 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta M. Takaria MSc Sekretaris, Pendeta RA Rikumahu MTH Ketua. Hai orang-orang muda, Ibu Bapak semua umat Tuhan, betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saat
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Saudara-saudara, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh, dan berkarya. Oleh sebab itu, adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Saudara-saudari, tak dapat dimungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya,
Bagi orang percaya adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat. Namun, apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran, hatimu, dan langkahmu agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosa dan berseru pada Sang Pengasih, kasihani kami orang berdosa ini. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai, sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu dan rasakan kelimpahannya di dalam hatimu. Oleh jiwaku penyayang.
Saudara-saudara, mari kita berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah. Kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Khusus bagi orang-orang muda, firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 9. Firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan bersama dengan solois Delcia Parera. Ya baik, selamat sore para Bapak Ibu dan teman-teman, Shalom. Di malam hari ini kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai
kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada Terima kasih untuk pujian yang indah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pelayanan kebaktian di sore ini, adapun bagian pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-32. Roma pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-32. Mari jemaat kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus menuntun kita dalam pembacaan ini. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, Bapa di dalam Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami muliakan. Kami bersyukurkan Tuhan dan berterima kasih ketika Tuhan masih tetap melayakan kami ada menikmati kehidupan sebagai anak-anak-Mu. Dalam pelayanan kebaktian di saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungi bersama kebenaran firman-Mu. Firman yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, tapi juga menjadi suluh dan terang di dalam setiap langkah hidup kami. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus kami mohon, biarlah Roh Kudus turun membaharui seluruh kehidupan kami semua di saat ini. Supaya dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan itulah kami mampu memahami dan memaknai firman ini menjadi kekuatan kami sekalian. Ini kami Tuhan, dengar dan sambut kami
Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu sendiri, kami berdoa. Amin. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan kealihannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakaan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukuman Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, khususnya sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Ini yang hadir ada 2000 orang, tapi suaranya baru kedengaran sekitar 10 orang. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh bersuah, dan saya senang sekali boleh ada dalam kebaktian bersama dengan orang-orang muda di Gereja Maranatha. Walaupun masih banyak kursi yang kosong ya, tetapi melihat yang hadir pada saat ini
dan kita sungguh menikmati liturgi dan alunan musik yang indah. Semoga ini mau menggambarkan bahwa ada kebangkitan pemuda GPM di Kota Ambon. Amin. Amin. Kalau melihat orang muda hadir di gereja dengan antusiasme seperti ini pertanda baik bagi gereja, bahwa gereja itu memiliki masa kini tapi juga sekaligus punya masa depan. Karena suka tidak suka, orang muda itu yang akan terus melanjutkan estafet kepemimpinan dan pelayanan. Nah, saudara-saudara, kalau di Amerika misalnya, kehadiran orang muda di gereja itu terus mengalami penurunan. Kenapa? Karena rupanya gereja gagal menangkap gairah dan aspirasi orang muda. Kenapa? Karena rupanya gereja terlalu menekankan birokrasi, terlalu menekankan aturan, lalu pada akhirnya mematikan kreativitas. Orang muda yang punya energi besar merasa tidak dibutuhkan oleh gereja. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh David Kinnaman, ini sudah dibukukan dalam sebuah buku yang apik. Teman-teman bisa mencari dan membacanya. You Lost Me. Ya. Buku itu mau bilang bahwa bukan orang muda yang meninggalkan gereja, tetapi gereja yang meninggalkan orang muda. Karena tidak ada ruang bagi orang muda bertumbuh dalam iman sesuai dengan konteksnya. Situasi Amerika tentu berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia gairah orang beragama masih sangat tinggi. Kalau di Jakarta atau di Bandung, kebetulan saya di Bandung, ada beberapa gereja yang menyelenggarakan ibadah bisa sampai 5 kali dalam satu hari. Dan selalu penuh. Ada gereja-gereja tertentu ketika gereja-gereja mainstream orang mudanya lari dari gereja. Tetapi di gereja-gereja tertentu orang muda itu begitu antusias menikmati pujian dan penyembahan. Jadi ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada gairah orang untuk terus menikmati agamanya. Tetapi ini tidak boleh membuat kita lalu jadi besar kepala. Misalnya hari ini sesuatu yang sangat luar biasa ketika MPK memfasilitasi. Tiap bulan ada ibadah yang seperti ini khusus untuk melayani orang muda. Itu keren sekali, itu sesuatu yang wow. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara khususnya generasi muda, kita tidak boleh kemudian merasa bahwa kalau katong hadir dalam ibadah dan menikmati ritual yang seperti ini lalu sudah selesai. Ini belum selesai. Saya mengingat ada seorang penulis, seorang pendeta sudah almarhum, tapi beliau punya pemikiran yang tidak pernah mati. Eka Dharma Putra. Dia menulis bahwa untuk Indonesia terjadi kebangkitan agama. Tetapi berbarengan dengan itu terjadi juga kemerosotan etika. Agama bangkit. Hari Minggu ramai gereja-gereja, hari Jumat ramai masjid-masjid. Orang begitu bergairah datang untuk sholat, untuk menikmati ibadah Minggu. Tapi sayang 1000 sayang. Berbarengan dengan itu kita lihat juga korupsi merajalela, bukan cuma di Jakarta, sampai di kampung-kampung di Maluku. Yang lakukan itu siapa? Yang lakukan itu bukan hanya orang di luar agama Kristen, tapi orang-orang Kristen juga melakukannya. Agama bangkit, tapi etika runtuh. Kalau ketong bicara perselingkuhan, oh banyak sekali.
Itu fenomena. Dan seakan-akan kalau ketong selingkuh, kalau saya ketahuan saya nggak apa-apa. Masalah tuh kalau ketahuan. Agama bangkit, gereja rame, tetapi etika runtuh. Karena itu tadi beta bilang jangan ketong puas diri kalau ketong sudah datang hadir dalam satu momen ibadah yang manis seperti ini. Ini belum usai, ini belum selesai. Yang jadi soal adalah bagaimana supaya momentum ibadah seperti ini memberikan kepada saudara-saudara yang beta energi, semangat, gairah untuk melanjutkan ibadah itu dalam keseharian. Nah, hari ini katong mau belajar bersama dari sepotong surat yang Paulus kirim for jemaat di Roma. Jemaat di Roma juga pada masa itu, ini karena jemaat baru, pastilah ada gairah. Orang ingin membangun relasi dengan Kristus. Orang ingin hidup dalam tuntunan firman dan teladan yang Kristus berikan. Tapi ternyata gejala keruntuhan etika itu juga terjadi dalam jemaat itu. Teks firman Tuhan yang saudara-saudara yang beta baca memperlihatkan hal itu. Bahwa jemaat di Roma hidup dalam dosa, hidup dalam pemberontakan. Bukan karena dong seng tahu kebenaran, dong tahu. Tetapi kalau ketong baca palang-palang tadi, orang yang tahu kebenaran rupanya bisa hidup dalam ketidakbenaran. Iman, agama sekedar menjadi slogan. Oh, saya Kristen. Ini identitas baru yang melekat pada mereka. Tapi rupanya iman itu tidak menjadi way of life. Iman itu tidak menjadi jalan hidup. Iman itu tidak menjadi etika untuk mengatur bagaimana orang berpikir dan bersikap dalam realitas hidup sehari-hari. Karena itu tadi kalau ketong baca, bahwa saudara di sana dibilang bahwa ada keserakahan, ada kejahatan, ada tipu muslihat. Ada penyalahgunaan seks. Ada ketidaktaatan. Orang-orang muda waktu itu susah hargai orang tetua lain. Dong su anggap dong pun diri yang paling baik. Bahkan dikatakan waktu itu orang hidup seperti tidak berakal. Jadi ini ada sebuah persoalan yang begitu pelik. Kalau etika runtuh, kalau orang hidup seperti tidak lagi punya akal, kalau orang sudah merasa benar padahal salah, lalu bagaimana kekristenan di kota Roma bisa menjadi contoh? Bagaimana kekristenan di kota Roma bisa hadir sebagai teladan? Bagaimana gereja yang katanya adalah komunitas murid Kristus bisa menjadi kekuatan pengubah dalam masyarakat? Tidak bisa. Itu ibarat garam yang sudah tidak ada lagi asinnya. Apa manfaatnya? Dibuang dan diinjak korak. Nah, saudara-saudara, dalam konteks yang demikian, Rasul Paulus bikin ingat orang
Supaya terjadi yang namanya pertobatan, terjadi yang namanya metanoia, orang kembali. Kalau orang tahu kebenaran, orang mesti hidup dalam kebenaran itu. Hanya dengan begitu, mereka bisa bicara dengan kredibel. Hanya dengan begitu hidup mereka menjadi kesaksian yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Kristus dalam kehidupan. Paulus bikin ingat orang Roma, dan Paulus juga bikin ingat basudara deng beta. Hari ini dalam konteks kehidupan kata orang di kota Ambon, lebih khusus sebagai orang-orang muda, bagaimana seharusnya Bapak Ibu saudara-saudara deng beta menjalani kehidupan ini. Dan katong ingat apa yang Kristus bilang for katorang. Beta bayangkan kalau hari ini antua hadir di Maranatha pasti antua senang, tapi sekaligus antua tunjuk katong pun batang hidung. Antua langsung bilang, "Hei, kamu itu garam, kamu itu terang. Kamu itu garam, kamu itu terang." Ini bicara mengenai apa? Bicara tentang kualitas. Hanya orang yang punya kualitas yang bisa jadi saksi. Dan ini problem serius kita hari ini. Bagaimana gereja melahirkan orang-orang muda yang punya kualitas? Karena hanya dengan kualitas itulah saudara-saudara dan beta bisa menggerami masyarakat di mana katong ada. Hanya dengan kualitas itu katong pun terang bisa menyala. Lalu orang bisa lihat, oh iyo, jadi orang Maluku yang Kristen itu ternyata beda. Maka hari ini, kalau basudara dan beta diajak untuk merenungkan tema pikiran dan hati yang gelap melawan kebenaran Allah, Bapak Ibu saudara-saudara dan beta sebenarnya sedang diajak untuk mari mengenal kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus dan kita menghidupinya. Supaya kalau orang lihat katong, orang lihat Kristus dalam katong. Kalau orang lihat katong pun hidup, orang menemukan sebuah kesaksian yang signifikan. Maka dengan tema ini, saudara dan beta diajak, mari katong bertumbuh dengan iman dan firman. Saudara-saudara, ini katong pun modal iman dan firman. Sekolah tinggi-tinggi, tiba jalan keluar sampai di tanah rantau. Bukan cuman di Jawa, bisa pergi ke Amerika, bisa pergi ke Eropa. Tapi kalau tanpa iman dan firman, katong akan kehilangan arah. Maka gairah ibadah yang hari ini katong jalani sebagai orang muda di klasis kota di Pulau Ambon, biarlah ini menjadi gairah untuk saudara-saudara yang beta hidup dalam iman, hidup dalam firman dengan penuh kesungguhan. Bukan sekedar slogan. Lalu katong bikin di kaos. Bukan sekedar simbol-simbol yang katong pamer. Tapi kesungguhan untuk hidup dalam iman dan firman. Itu akan menghasilkan sebuah kehidupan yang terus bertransformasi. Katong akan terus diubah. Hidup katorang akan terus dibentuk. Menjadi semakin hari semakin indah. Tadi katong nikmati pujian-pujian yang indah.
Kalau katong tumbuh dalam iman dan firman, maka katong pun hidup akan jadi pujian yang indah. Ini katong pun bakal. Kalau mau berjalan jauh, kalau mau sungguh-sungguh kehadiran kita berdampak, maka pegang teguh iman dan firman itu. Berapa kali dalam satu hari katong berdoa. Tapi apakah doa-doa itu hanya sekedar rutinitas? Setiap hari pas bangun pagi baca Alkitab kesek. Kasu langsung lihat TikTok. Siapa yang sulai beta pun status Harusnya katong melakukan introspeksi. Katong pun hidup kamaring tuh Tuhan layak akan kasenge. Katong baca firman. Katong akan dituntun bagaimana bangun hidup supaya Kristus layak katong pun hidup. Yang kedua, saudara, dari teks firman Tuhan yang katong baca hari ini, dan dengan tema pikiran dan hati yang gelap melawan kebenaran Allah, Bapak Ibu dan beta sedang diajak untuk jadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan beretika. Karakter dan etika ini sesuatu yang sangat penting. Ini modal untuk katong bikin baik, modal untuk katong bangun peradaban, modal untuk katong bangun gereja dan masyarakat. Kalau katong baca hasil survei, sukses hidup orang, baca success story dari orang-orang hebat itu, ternyata faktor yang menentukan dia berhasil dalam hidup bukan karena dia kuliah lalu dapat IP 4,0. Ya. Bukan. Sumbangan itu hanya kurang lebih 25 sampai 30%. Jadi kalau katong baca buku banyak, katong tahu banyak, katong bisa bernalar dengan kritis, sumbangsi untuk kesuksesan hidup itu hanya 25%. %75% sukses hidup orang ditentukan oleh yang namanya karakter. Kalau dia jujur di tempat kerja, kalau dia bisa bekerja tanpa diminta, kalau dia bisa pegang janji, kalau dia bisa dipercaya, maka dia pasti akan terus naik dalam jenjang karir. Waktu dia di atas, dia yang lupa orang di bawah. Kalau orang jujur, kalau seng korupsi, kalau seng pencuri, maka dia menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Nah, ini bicara soal etika. Jadi tema ini panggil kata orang, panggil ale dan beta, panggil katong semua. Supaya katong berlomba-lomba bangun diri sebagai orang muda yang berkarakter, yang beretika. Dan karena itu, yang terakhir, katong mesti serius ikut Kristus. Mesti serius ikut Tuhan. Kristen itu artinya orang yang mewarisi karakter dan sifat Kristus. Kalau katong mau jadi orang muda
yang bisa menginspirasi, yang bisa menggerami, yang bisa berdampak. Maka mari katong iko Yesus. Beta senang kalau Jumat Agung sampai Paskah di Ambon itu pasti rame. Ada prosesi jalan salib. Lalu Paskah katong pawai obor. Luar biasa. Ritual dan simbol-simbol itu kiranya katong hayati sebagai jalan mengikut Kristus. Yesus itu yang pikir senang sendiri. Yesus yang cari selamat sendiri lalu kas tinggal para murid. Yesus justru mau ambil resiko. Dia pikul salib. Nah, saudara, supaya hidup tetap terang seperti lilin, supaya katong memberikan dampak dan rasa seperti garam. Kadang katong akan diperhadapkan dengan situasi yang sengit. Katong kerja jujur lalu sabelah tinggal pancuri. Oh, dia naik jabatan terus. Lebih baik katong iko. Katong cari aman. Seng. Itu bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu mau pikul salib. Bukan karena kebodohan. Pengikut Kristus itu mau menghidupi kebenaran dan memeluk resiko. Kenapa? Karena dia tahu hanya dengan cara itu dunia jadi lebih baik. Hanya dengan cara itu katong bisa berkontribusi. Maka hari ini lewat ibadah-ibadah pemuda yang katong jalani, sekali lagi semoga ini menjadi momentum kebangkitan orang muda GPM untuk menggerami Maluku, menggerami Indonesia, bahkan menggerami dunia. Dengan apa? Dengan iman dan firman, dengan karakter dan etika sebagai seorang pengikut Kristus. Amin. Amin. Kayak kurang-kurang yakin begitu kan? Sekali lagi amin. Kalau suamin besar begitu berarti katong selesai. Tuhan berkati katorang untuk melakukan apa yang sudah katong aminkan. Selamat hari Minggu for katong semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara, kita angkat pujian ajar anakmu ya Bapa. Ajar aku
Bapak Saudara, mari ketong berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Dan sebagai respons kita terhadap firman, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Rasul. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah putih, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan kesaksian puisi dari Larson. Dan setelah itu kita memuji Tuhan bersama dengan Dakota Choir. Selamat malam semua. Shalom. Salam dari surga. Biar beta jadi cermin yang katong taruh dalam rumah, sing bisa bicara, menangis, deng tatawa, tapi bisa lihat muka. Biar beta jadi cermin yang sing bisa parlente, hanya bisa mangente, meski kelakuan akan tapele. Biar beta jadi cermin, pendengar cerita kosong, tapi cermin sing akan balobang. Biar beta jadi cermin yang hanya bisa diam tanpa suara, tapi bisa lihat ekspresi muka di dalam luka. Biar beta jadi cermin, perlihat diri sendiri sebelum lanjut dan dunia pun aksi. Biar beta jadi cermin yang sing retak atau pica, itu sing dapat lihat kayak orang buta. Biar beta jadi cermin, pas beta jadi raja, sing lupa suara, ingat orang basudara, lalu beta jadi penjajah. Biar beta jadi cermin, yang sing bagara, sing bisa suara, tapi dia kasih tunjuk apa adanya. Biar beta jadi cermin, parlia ujang yang turun besar, tapi sing boleh jadi banjir. Biar beta jadi cermin, par kasih tarang deng cahaya, tapi bukan karena tabakar. Biar beta jadi cermin, kayak hembusan angin par bikin sajo, bukan par bikin badai. Biar beta jadi cermin, kayak cuaca yang turun hijau, tapi bukan par bikin beku. Biar beta jadi cermin, yang setia melayani di antopung ladang, tapi bukan karena uang. Biar beta jadi cermin yang setia melayani di antopung ladang, tapi beta sing boleh jadi hamba uang. Ingat, beta dengan ale itu melayani, bukan duduk lalu pangkok kaki, karena dalam pelayanan sing ada bos, sing ada anak buah. Dalam tugas pelayanan, semua jabatan sing abadi, semua akan berakhir karena periode usia fisik dan mati. Jadi mari pastikan kalau ale pun kepala yang lebih tinggi daripada topi. Jadi jangan bangga jadi pelayan kalau masih bobo tampayang. Jangan bangga jadi pelayan kalau masih suka cerita orang. Jangan bangga jadi pelayan kalau bicara lalu yang bikin akang. Jangan bangga jadi pelayan kalau masih suka ambil orang pun barang. Jangan bangga jadi pelayan kalau masih lihat lebih dan kurang.
Jangan bangga jadi pelayan kalau masih taruh nilai di kertas berharga dalam pekerjaan. Kalau mau ingin melayani, belajar jadi seorang kostor. Biar seng dapat lia, tapi dia yang kasih bunyi lonceng gereja. Biar seng dapat lia, tapi dia yang menyimpan gereja perkatong datang duduk angka muka. Biar seng dapat lia, tapi kalau panggil, suruh, tetap dong ada par bikin akang. Biar seng dapat lia, tapi dia orang pertama yang datang dan orang terakhir yang pulang setelah tugas habis. Yang beta bilang ini fakta, bukan cuma main kata-kata. Kalau ada yang terlibat, angkat muka, buka mata lalu cuci muka. Muka yang bisa rubah, tapi kelakuan bisa dirubah. Jadi, ale mesti jadi cermin. Sing perlu yang hebat, tapi bisa bermanfaat. Sing perlu yang sempurna, tapi bisa berguna. Salam dari surga. Terima kasih Hendrik Larson. Semoga katong bukan hanya belajar bercermin, tapi juga mau jadi cermin. Apakah artiku bagimu?
Jemaat, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
Jumat, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di surga, dalam kebaktian pemuda saat ini Tuhan, kami sudah boleh membawa tanda-tanda syukur dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Kiranya apa yang kami berikan di saat ini Tuhan, dapat diubah menjadi karunia-karunia yang hidup dan dapat dipakai guna keluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di Klasis GPM Kota Ambon. Di dalam nama Yesus, korban yang agung itu sendiri, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan bersama Articulatio Band, Fakultas Kedokteran Unpad. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih untuk artikulasio band. Tuhan punya cara bekerja dengan kuasa dan menurut waktunya. Karena itu mari saudara katong datang dalam iman, membawa semua pergumulan dan harapan kepada Dia yang akan berkarya seturut waktu dan kuasanya. Kita bersyafaat. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah menuntun kami di sepanjang kebaktian ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan manis di mana kami boleh datang membawa harap juga gumul kami kepadamu ya Allah. Dengan sebuah keyakinan bahwa Allah Engkau maha mendengar dan Engkau tahu yang terbaik untuk setiap kami. Bahkan rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Maka kami mau berdoa untuk dunia yang begitu Tuhan cintai. Khususnya negara-negara yang sampai hari ini masih hidup dalam konflik dan peperangan. Israel dan Iran, Israel dan Palestina. Biarlah Tuhan Engkau hadirkan damai-Mu. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin negara itu kearifan, kebijaksanaan. Supaya mereka boleh menyelesaikan pertikaian yang ada dengan arif. Kami memohon kasih dan tuntunan-Mu. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Negara di mana Tuhan hadirkan kami. Tangan-Mu biarlah terus menuntun bangsa ini. Biarlah proses-proses politik pasca pemilu boleh berlangsung dengan baik, dengan kondusif. Bahkan negara ini bersama dengan seluruh masyarakat dapat terus belajar untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang menjunjung tinggi keadaban demi keadilan dan kesejahteraan semua. Berkati para pemimpin di pusat sampai daerah. Biarlah mereka memimpin dengan keteladanan. Para wakil rakyat yang ada di lembaga-lembaga legislatif. Kiranya dengan kearifan mereka dapat membuat regulasi-regulasi yang baik supaya kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dalam tatanan hukum yang beretika. Kami juga mau berdoa menyerahkan Provinsi Maluku, daerah kami. Tuhan Engkau taruh kami di negeri ini, di daerah ini. Kami rindu Maluku maju. Kami rindu masyarakat Maluku boleh hidup dengan keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Maka biarlah Tuhan Engkau berkenan memberikan rasa takut akan Tuhan kepada para pemimpin di daerah ini. Supaya mereka bersungguh-sungguh melayani seluruh kepentingan masyarakat. Kami berdoa juga ya Allah bagi gereja-gereja Tuhan
di dunia, di Indonesia, khususnya di Maluku, gereja Protestan Maluku. Tuhan tolong supaya gereja ini terus menjadi garam dan terang. Dalam seluruh upaya kami menata dan membangun gereja ini, kami yakini Tuhan Allah sendiri yang akan menumbuhkan dan memberikan buah-buah yang baik. Karena itu biarlah dalam proses kami menata bangun gerejamu, kami sungguh berpedoman pada iman dan firman. Kami mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Berkati para pelayan pemimpin yang ada di arah sinode, di klasis-klasis, bahkan di jemaat-jemaat. Kami berdoa khususnya untuk majelis pekerja klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati supaya mereka terus dengan setia membuka ruang-ruang kreatif bagi anak-anak muda penerus GPM, berkarya membangun gerejamu berdampak bagi masyarakat secara luas. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang ada di klasis ini bersama dengan pelayan-pelayan dan umat yang ada. Tuhan rahmati supaya tulus setia melayani, membangun persekutuan, memberikan kesaksian yang berdampak bagi kota di mana kami berada. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Dalam ibadah ini Tuhan Allah, Engkau kenali masing-masing kami. Baik kami yang sudah melayani dalam berbagai peran, maupun kami sebagai umat yang menikmati persekutuan ini. Tuhan, berilah kepada kami semua hikmat, tambahkan kepada kami kekuatan dan kesehatan, supaya kami hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Kami hidup dengan iman dan firman. Kami hidup dengan karakter dan etika. Kami sungguh-sungguh mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon kasih dan tuntunan-Mu. Kami sebagai orang muda, biarlah kami terus bertumbuh. Masa muda ini kami manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Berkarya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mengejar mimpi-mimpi yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan totalitas, dengan kerja keras, dengan kebenaran, berpatokan pada firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami bertekun dengan iman dan firman, maka masa muda kami akan menjadi masa yang indah. Terima kasih Tuhan. Ini syafaat kami. Ini harapan, juga pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan, tapi Tuhan Allah Engkau kenal, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Maka di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Dan dalam nama itu juga kami mau menaikkan doa yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Saudara-saudara yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Kristus, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu,
dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian. Saudara-saudara, pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu untuk ketong semua. Tuhan memberkati.